Halo Sobat Inficom, di video kali ini kita akan membahas konverter dari Meike. Konverter untuk lensa Canon DSLR masuk kepada body mirrorless Canon. Lensa ini mungkin dibutuhkan buat kalian yang dulu pengguna DSLR Canon dan sekarang beralih ke mirrorless Canon, namun masih memiliki beberapa lensa DSLR Canon yang belum dijual. Daripada dijual, mending bisa kita gunakan di mirrorless Canon kita yang sekarang kita gunakan. Hanya dengan perlu tambahan konverter Meike. Konverter ini support autofocus. Penasaran dengan konverter ini? Saksikan terus video ini. Konverter ini bisa untuk semua lensa DSLR Canon, termasuk lensa Yungno yang harganya pun cukup terjangkau. Lensa L-series pun dapat digunakan di konverter ini. Juga lensa Canon yang bertipe STM juga dapat digunakan pada konverter ini. Lensa fix memang diperuntukkan di saat kita membutuhkan hasil foto atau video yang blur atau bokeh karena f-nya yang bisa dibuka hingga 1.8. Sedangkan lensa standar, terutama bawaan dari mirrorless Canon 1545mm, f-nya adalah f lari, dimana jika kita buka di focal length 15, terkecilnya adalah f4. Ini sudah paling kecil, tidak bisa kita kecilkan lagi. Namun pada saat kita rubah focal length-nya, dia lari. Dia berubah menjadi makin besar, dan di saat kita menggunakan 45mm, focal length 45mm, dia paling kecil adalah f6.3, sudah tidak bisa kita perkecil kembali. Hal itu yang menyebabkan kita agak susah untuk membuat foto atau video yang bokeh menggunakan lensa standar. Dan solusinya kita bisa gunakan lensa terjangkau dari Yungno untuk DSLR Canon dengan tambahan konverter Meike. Untuk perbandingan hasilnya, kita sekarang coba menggunakan lensa standar dari bawaan mirrorless Canon. Di focal length 45, kita menggunakan speed 1/60 f6.3, f terkecilnya, ISO 800. Dan begini hasil foto dari lensa standar mirrorless Canon. Sekarang kita coba foto dengan menggunakan lensa Yungno dan juga konverter Meike. Untuk pengaturan fokusnya, mana yang mau akan fokus, karena kita menggunakan M10 pada video ini yang sudah touchscreen, kita tinggal touch objek mana yang menjadi titik fokusnya. Di foto kali ini menggunakan lensa Yungno, kita menggunakan speed 1/25 karena f-nya kita buka bisa lebih kecil, yang tadi 6 sekarang bisa 1.8, dan juga ISO juga kita turunkan supaya tidak over exposure. Jadi speed kita tambah, ISO kita turunkan karena f-nya kita buka nilainya semakin bukaannya semakin lebih besar sehingga supaya tidak over exposure. Dan begini hasil foto dengan menggunakan lensa Yungno dan konverter Meike. Jarak antara objek dan juga kamera tidak kita rubah ketika menggunakan lensa standar dari mirrorless Canon 1545mm maupun saat kita menggunakan Yungno 50mm. Dan hasilnya sudah kalian lihat tadi, dimana hasil dari lensa Yungno 50mm hasilnya lebih zoom karena memang focal length yang kita gunakan pada saat itu adalah 50mm, sedangkan pada lensa standar tadi kita menggunakan focal length 45mm, dimana hasilnya sedikit lebih wide. Namun yang ingin kita tekankan di sini adalah dengan jarak yang sama, tapi hasil bokeh yang dihasilkannya berbeda. Di mana 50mm dengan bukan f1.8-nya menghasilkan bokeh yang lebih baik dibandingkan di saat kita menggunakan
focal length 45mm di lensa standar dengan nilai f6.3. Memang konverter ini tidak bisa dibilang responsif, autofokusnya juga menurut kami tidak terlalu cepat dibandingkan jika kita pasangkan lensa ini langsung ke DSLR Canon. Namun hal itu sangat membantu autofokus ini di saat kita foto produk yang tidak memerlukan waktu yang cepat di saat untuk menangkap objek. Dengan harga yang ditawarkan, ya menurut kami menjadi suatu pilihan yang cukup baik di mana kalian membutuhkan lensa autofokus namun budget terbatas. Kecepatan autofokus itu sendiri juga tergantung dari lensa. Di saat kita coba dengan lensa L series, autofokusnya memang sedikit lebih baik daripada saat kita menggunakan Yongnuo tadi. Penangkapan autofokusnya sedikit lebih cepat. Begitu pula di saat kita coba dengan menggunakan lensa Canon STM, autofokusnya juga sedikit lebih cepat dibandingkan Yongnuo. Dan STM memang terkenal dengan suaranya yang tidak berisik. Namun menurut kami tetap yang paling cepat adalah di saat kita menggunakan lensa L series. Sekarang kita coba ambil video dengan lensa standar. Sekarang kita tes pengambilan video menggunakan lensa Yongnuo dan juga konverter Meike. Ini hasil vlog kita menggunakan EOS M10 dengan konverter Meike dan juga lensa Yongnuo 50mm. Hasilnya memang cukup zoom, jadi satu frame hampir wajah Anda saja ketika menggunakan lensa ini untuk vlog. Cuman autofokusnya menurut kami berjalan cukup bagus, ya otomatis terus fokus pada wajah. Ya, dengan harga yang ditawarkan menurut kami cukup oke dengan hasilnya. Buat kalian yang hanya memiliki lensa standar dan ingin menambah lensa fix, ada beberapa pilihan untuk mirrorless Canon Anda. Yang pertama bisa pakai 7 Artisan maupun Meike yang perbandingannya sudah pernah kita review dan linknya kita letakkan di atas. Namun kedua lensa yang kita sebutkan tadi, 7 Artisan maupun Meike, merupakan lensa manual yang autofokusnya harus kita atur secara manual. Dan jika Anda menginginkan fokus yang auto, maka konverter Meike ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Anda bisa tambahkan dengan membeli lensa Yongnuo 50mm for Canon. Yongnuo 50mm for Canon disambungkan dengan konverter Meike dan juga mirrorless Canon Anda, maka Anda akan mendapatkan lensa autofokus untuk mirrorless Canon Anda. Kami juga memasang paketan bundling antara lensa Yongnuo dan juga konverter Meike ini untuk memudahkan Anda, dan yang jelas harganya makin terjangkau. Buat kalian yang penasaran dengan harga paketan antara konverter Yongnuo dan juga konverter Meike ataupun harga dari konverter Meike ini sendiri, dapat cek melalui Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Invicom yang linknya kami letakkan pada kolom deskripsi. Kami juga membuka peluang usaha bagi kalian yang ingin membantu kami berjualan konverter Meike ini. Dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang kami letakkan juga pada kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video Invicom kali ini dan sampai jumpa di video Invicom selanjutnya.
Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe channel YouTube Invicom serta follow IG Invicom dan Surabaya untuk mendapatkan update produk terbaru. Yang berminat menjadi reseller Invicom dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp.